Jadi kemarin itu Pak Gerardus Gili, ayah dari Yohanes San Salvador Gili, yang setahun yang lalu menjadi heboh, ya, heboh di Kabupaten Sika karena anaknya secara mendadak menginformasikan bahwa dia telah pindah agama. Sekaligus dia juga sudah diganti namanya dari Yohanes San Salvador menjadi Muhammad Iksan Hidayat. Itulah awal yang membuat satu keluarga besar, ya, keluarga besar Gerardus Gili kaget dan panik karena dalam bayangan Gerardus Gili dan keluarga besarnya, kok mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi baik dari Yohanes San Salvador maupun dari orang yang selama itu membawa dia untuk jatuh kepada pilihan pindah agama dan ganti nama. Dari suatu kecurigaan yang mendalam. Kenapa? Karena proses perpindahan dia dari agama sebelumnya Katolik ke agama Islam dan mengganti nama itu berdasarkan testimoni dari Gerardus Gili. Ini perjalanannya tidak normal. Ya, jika dibandingkan dengan perpindahan agama yang terjadi di Maumere pada umumnya atau di Flores atau dimanapun, itu kan biasanya terjadi secara normal, ya. Normal itu artinya begini, kalau dia masih dalam pertumbuhan dia sekolah, ya, karena satu dan lain hal dia ingin pindah, maka jelas siapa yang membina, mengajari, membimbing, ya, memandu dia untuk sampai kepada pilihannya untuk pindah agama. Artinya di sini prosesnya dari awal sampai kepada tujuan itu orang tua diberitahu. Orang tuanya tahu, bahkan orang tuanya merespons dan mendukung. Itu yang dimaksud dengan proses normal. Dan lembaga mana? Aliran mana? Karena sekarang banyak aliran sesat yang muncul di mana-mana. Ya, ini dari aliran mana? Dari organisasi mana? Tetapi ini sama sekali tertutup. Sampai dengan hari ini orang tuanya hanya berhadapan dengan anaknya tentang soal ini. Orang tua dan keluarga besarnya bukan keberatan. Karena soal pindah agama itu kan soal yang biasa, sudah turun-temurun, ya. Ya, kita hidup dimanapun soal merubah keyakinan, pindah agama itu soal biasa yang sangat normal. Dan itu dibenarkan oleh hukum, ya, dijamin oleh konstitusi. Bahwa kebebasan untuk memilih agama dan segala macam itu jaminan dari konstitusi. Tetapi soal proses, apalagi sekarang ini di eranya muncul radikalisme, intoleransi di mana-mana. Itu yang orang tuanya keberatan. Karena itu orang tuanya mengambil sikap. Sikap yang diambil oleh orang tuanya itu antara lain juga membuat laporan, membuat pengaduan ke Polres, ke Polda, ke DPRD, ke Bupati, ya, ke Forum Kerukunan Umat Beragama setempat, ke NU. Itu dilakukan pada Juli tahun 2020. 1 bulan setelah orang tuanya selidiki siapa-siapa yang ada di belakang kelompok ini. Siapa-siapa yang menjadi otak yang membuat anaknya masuk dalam kelompok ini. Dan baru kemudian ketahuan beberapa nama yang muncul dari dokumen yang ditemukan oleh orang tua Yohanes San Salvador. Ya, dokumen yang didapatkan oleh orang tua dari Yohanes San Salvador itu adalah dokumen tentang akta masuk Islam. Akta ini dikeluarkan tanggal 22 Juni 2020 oleh orang tuanya atau oleh Pak Gerardus Gili, mendapatkannya sekitar awal Juli. Dan dari dokumen ini oleh Gerardus Gili melacak
mencoba menghubungi pihak-pihak yang namanya disebutkan di dalam dokumen ini. Tetapi memang respons dari pihak-pihak ini kurang begitu terbuka. Ya, mereka tidak terbuka. Karena itu berdasarkan dokumen ini, Gradus Gili membuat laporan kepada Polres setempat, ya, Polres Sika Maumere, dengan dugaan bahwa terjadi penggelapan asal-usul dan memalsukan akta. Kenapa dia masuk dalam kategori penggelapan asal-usul? Karena Yohanes San Salvador Lado Gili ini kan sudah punya akte kelahiran yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Ya, di dalam akte ini tercatat, ya, nama dari San Salvador sendiri, kemudian dari orang tua siapa, ya, dikeluarkan kapan, dan karena ini merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh negara, maka ini adalah dokumen resmi tentang identitas dan asal-usul seseorang. Setiap warga negara Indonesia, akte kelahiran atau akte catatan sipil tentang kelahiran ini menjadi dokumen awal untuk bisa diterbitkan dokumen lain, katakanlah KTP, surat nikah, ijazah, semua pijakannya di sini. Tetapi kemudian muncul akta masuk Islam yang dikeluarkan oleh masjid, di mana nama Yohanes San Salvador Gili ini sudah berubah menjadi Muhammad Iksan Hidayat. Dan inilah yang diberlakukan oleh mereka. Karena itu Pak Gradus Gili membuat laporan polisi dan meminta supaya selain dugaan tentang penggelapan asal-usul, dugaan tentang pemalsuan dokumen, diproses oleh kepolisian setempat. Di samping, Pak Gradus Gili juga meminta supaya aparat kepolisian harus juga melakukan penyelidikan terhadap dugaan anaknya terpapar radikalisme. Mengapa dia menduga terpapar radikalisme? Karena begitu dia menyampaikan, begitu Yohanes San Salvador menyampaikan kepada orang tuanya bahwa dia sudah pindah agama dan dia sudah ganti nama, pada waktu yang bersamaan muncul sikap anti, sikap tidak suka, sikap memusuhi orang tuanya karena sudah berbeda keyakinan dengan San Salvador. Berbeda keyakinan Yohanes San Salvador dengan orang tuanya. Dia meminta simbol-simbol keagamaan dari agama orang tua dan keluarga besarnya supaya tidak lagi nampak di dalam rumah orang tuanya itu. Ini yang membuat orang tuanya berkesimpulan, bahkan kami semua berkesimpulan, anak ini sudah terpapar intoleransi dan radikalisme, dan ini merupakan bibit-bibit dari terorisme yang harus kita waspadai. Sehingga muncul, ya, ada satu kelompok di sana dibantu oleh Forkomas tempat, dilakukan investigasi. Yohanes San Salvador ini kuliah di IKIP Muhammadiyah di Kabupaten Sika. Nah, kemudian juga proses pergantian nama ini di Masjid Darussalam di Kabupaten Sika. Sehingga dua tempat ini diduga kuat sebagai adanya orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu yang menggunakan kampus ini, apakah kampus itu tahu atau tidak, dan juga pihak masjid ini tahu atau tidak, tetapi ada oknum-oknum itu sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan intoleransi dan radikalisme, sebagaimana terbukti dari sikap dasar Yohanes San Salvador yang intoleran terhadap orang tuanya sendiri, intoleran terhadap agama orang tuanya sendiri, dari sejak Juni 2020 sampai dengan sekarang. Jika kita lihat dari keberadaan HTI di Kupang, ya, yang setahun 2 tahun yang lalu sudah mulai diributkan oleh masyarakat di kota Kupang, bahwa di Kupang ada jaringan, ya, ada ormas HTI membangun
sayapnya di NTT, di Kota Kupang. Nah, karena itu ada kekhawatiran, ada kecurigaan, jangan-jangan jaringan-jaringan mantan Ormas HTI yang sudah dibubarkan itu, oknum-oknumnya masih tetap melakukan aktivitas khilafah, ya, mempengaruhi anak-anak muda sekarang ini untuk masuk ke dalam gerakan-gerakan yang bersifat radikal. Ya, sikap-sikap radikal yang bakal disiapkan itu kan mereka harus intoleran dulu. Dengan dia intoleran, berarti dia sudah ada di pihaknya kelompok yang sekarang membangun kekuatan, katakanlah mantan-mantan orang HTI. Sehingga di Flores, khususnya di Kabupaten Sika, patut diduga kelompok ini sudah bekerja. Mereka bisa saja masuk di perguruan tinggi yang ada di sana. Di sana ada Muhammadiyah, ada Unipa, ada masjid. Sehingga tempat-tempat ini harus kita waspadai, harus steril dari aktivitas radikalisme dan intoleran. Unipa, IKIP Muhammadiyah, perguruan tinggi lain, sekolah-sekolah dan masjid-masjid di sana itu harus bersih dari aktivitas intoleran dan radikalisme. Karena itu kita juga akan mendorong seluruh masyarakat Kabupaten Sika untuk mewaspadai persoalan ini. Karena NTT adalah salah satu kota, salah satu provinsi yang toleransinya sangat tinggi. Jangan sampai toleransi yang sangat tinggi, yang berkembang, ya, yang berjalan sudah turun-temurun ratusan tahun ini dirusak oleh kelompok ini. Ini yang sangat kita khawatirkan. Masyarakat NTT adalah masyarakat yang toleransinya sangat tinggi dan toleransi ini tidak boleh disalahgunakan oleh kelompok ini. Karena itu ke depan ini kita akan mengajak semua elemen masyarakat di sana waspadai ini dan usir semua kalau yang memang sedang membangun kekuatan radikalisme dan intoleransi. Forum komunikasi antar umat beragama, memang lembaga ini ada. Tetapi memang lembaga ini belum maksimal melakukan aktivitasnya, khususnya memantau dan menangkal, ya, sel-sel atau bibit-bibit radikalisme yang saat ini dicurigai keberadaannya di Maumere, terutama di kampus-kampus dan di masjid-masjid. Mereka belum maksimal bekerja. Bahkan jangankan forum komunikasi antar umat beragama, Polri sendiri tidak maksimal. Sehingga masyarakat juga sudah mulai jangan-jangan di kepolisian Kabupaten Sika, Polri Sika ini ada oknum-oknum yang jangan-jangan terpapar radikalisme juga. Karena melihat persoalan ini dianggap tidak ada masalah. Padahal masalah ini nyata. Tetapi tidak pernah diproses, tidak pernah digali, tidak pernah diselidiki, dan tidak pernah dijelaskan kepada masyarakat. Jadi masyarakat dan kita semua sesalkan sikap pemerintah daerah, ya, sikap kepolisian setempat, Forkopimda, bahkan kejaksaan yang punya kewenangan untuk mengawasi dan menindak aliran-aliran sesat atau aliran-aliran terkait dengan aliran kepercayaan yang mengganggu keberagaman, kebinekaan, tidak bekerja. Kalau bicara soal bukti itu tugas polisi, dia punya wewenang, bahkan dia punya senjata. Jangan bukti itu dibebankan kepada masyarakat. Dia akan punya kekuasaan yang dilindungi oleh undang-undang. Dia punya kewenangan untuk menyita, menyegel, memasuk di tempat-tempat manapun. Kenapa dia bebankan bukti itu kepada masyarakat? Itu yang keliru yang dilakukan oleh kepolisian selama ini. Ya, jadi kita sekarang sedang berusaha untuk kerjasama dengan BNPT, ya, Densus 88. Kita minta supaya wilayah-wilayah seperti Indonesia Timur, khususnya NTT, harus bersih dari anasir-anasir radikalisme dan intoleran. Karena daerah kita ini kan daerah yang beragam, ya. Masyarakat dari berbagai suku ada, semua agama ada di sana, walaupun masih minoritas. Tetapi hubungan baik, hidup berdampingan secara damai, ya. Yang Katolik masuk Islam, yang Islam masuk Katolik, bahkan yang Islam jadi pastor. Persoalan biasa. Kita adatkan dulu, ya. Sebelum dia jadi diadatkan dulu, begitu dia jadi diadatkan lagi. Tidak ada masalah. Setahun yang lalu, keluarga Muslim mengantarkan anaknya ditabis menjadi imam. Dibuat pesta besar, semua hadir di satu tempat bersama-sama, clear. Jadi munculnya yang seperti ini harus menjadi musuh bersama masyarakat NTT.
Jangan dianggap, jangan dikira masyarakat NTT ini karena terlalu intoleran akan menutup mata terhadap persoalan radikalisme dan intoleransi. Tidak. Pada saatnya masyarakat NTT akan bertindak. Tentu dengan koridor hukum. Ya, jadi HTI ini Yohanes Iksan, ya, Yohanes San Salvador yang alias Muhammad Iksan Hidayat ini sendiri pernah mengungkap kepada orang tuanya bahwa supaya masalah HTI di Maumere itu jangan sampai diketahui oleh siapapun. Artinya anak ini dicuci otaknya untuk merahasiakan keberadaan ini. Walaupun terucap sudah 2 kali dari mulutnya si Muhammad Iksan Hidayat yang sebelumnya Yohanes San Salvador untuk menutup-nutupi keberadaan HTI di Maumere. Karena itu kita akan cari. Dia sembunyi di lubang manapun, kita minta aparat Polri, Densus 88 tangkap. Ya, dokumen pindah agama ini di mata hukum ini tidak ada nilai sama sekali. Karena hukum negara kita ya mengatur kewenangan mengganti nama itu hanya pengadilan. Setelah pengadilan menyatakan menyetujui pergantian nama itu baru dicatatkan di catatan sipil. Itu kita ini kan hukumnya hukum negara, bukan hukum agama. Jadi ini yang harus dihormati, dipatuhi. Sementara kartu keluarga dari Pak Gradus Gili sudah hilang dari rumah Pak Gradus Gili. Artinya ada upaya ya yang diotakkan oleh kelompok ini melalui Yohanes San Salvador supaya mendapatkan kartu keluarga supaya bisa melakukan perubahan terhadap nama, ya, membuat KTP baru, kartu keluarga baru, dan ini dilakukan secara tertutup.